kita supaya kita memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi setiap masalah. Amin. Minggu lalu pastor khotbah tentang apa? Masa-masa krisis yang berkepanjangan diubah oleh Tuhan menjadi masa terbaik dalam hidup kita. Khotbah ini lahir ketika hari Minggu kemarin jam 10 saya dengar ketika pastor khotbah tentang masa-masa krisis yang berkepanjangan, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Dan satu kata Tuhan ngomong, ini ruang tunggu. Amin. Saya mulai menyusun apa itu ruang tunggu Tuhan, biar aku bisa menemukan, bisa aku khotbahin hari ini. Saya mengatakan proses yang berkepanjangan, krisis yang berkepanjangan itu adalah merupakan ruang tunggu bagi kita yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan daya tahan yang kuat. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Tuhan berkata tunggu bukan berarti Tuhan itu meninggalkan setiap kita. Tetapi ketika Tuhan berkata tunggu, itu artinya justru Tuhan menyertai setiap kita ketika kita berada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Katakan amin. Kalau bicara tentang Tuhan menyertai, Bapak Ibu Saudara, maka kita memahami bahwa ternyata Dia bukan sekedar menyertai, tetapi Dia memelihara setiap kita yang disertainya. Amin. Dia melindungi setiap kita yang disertainya. Dia melindungi setiap kita dari setiap masalah kita. Sehingga kita tidak menjadi berantakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami bahwa Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kita di dalam ruang tunggu Tuhan, maka seharusnya kita dapat menjaga sikap hati kita tetap baik buat Tuhan. Amin. Seberapa banyak, sekali lagi saya mau nanya, bukan suka ruang tunggu, tetapi seberapa banyak hari-hari ini berada di ruang tunggu Tuhan? Sedikit yang punya masalah. Banyak jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini, mereka ternyata orang yang luar biasa, tak punya masalah. Malu mengakuinya, Pak. Malu angkat tangan di depan banyak orang. Saya mau katakan, tidak usah angkat tangan, tapi Tuhan tahu. Amin. Oleh sebab itu, ada sebuah quote yang ditulis oleh Joyce Meyer. Dia katakan begini, kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tetapi kesabaran adalah kemampuan untuk menjaga sikap hati yang baik saat kita menunggu. Amin. Sekali lagi, kesabaran bukan kemampuan untuk menunggu, tetapi kesabaran adalah kemampuan untuk tetap menjaga sikap hati kita tetap baik di saat kita menunggu. Sekali lagi saya katakan tadi, banyak orang yang gagal di ruang tunggu Tuhan. Karena pada intinya kita manusia gak suka diproses. Ayat pokok kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menakluknya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia, cobaan yang biasa. Tetapi perhatikan, Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai melebihi daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, apa kata firman Tuhan? Baca bersama, 1, 2, 3. Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Amin. Amin. Keren janji Tuhan. Bukan sekedar tidak melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan memberikan kesanggupan bagi kita. Nah, dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini kita belajar 2 hal Bapak Ibu Saudara. Pertama, masalah itu ada limit waktunya. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, masalah itu ada limit waktunya. Masalah itu ada limit waktunya. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai, Tuhan tidak membiarkan kita diuji lebih daripada kesanggupan setiap ini. Artinya masalah kita itu ada limit waktunya, ada batas waktunya. Dan kedua, apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat ini, kalau Tuhan pun mengizinkan kita harus menghadapi masalah dalam waktu yang lama, itu artinya firman Tuhan katakan Ia akan memberikan kepada Bapak
jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang Tuhan sediakan bagi kita kalau Tuhan izinkan kita terus berada di ruang tunggu Tuhan. Jalan keluar yang disediakan Tuhan ketika kita berada di ruang tunggu Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, adalah penyertaan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dikatakan begini, Allah itu setia dengan janjinya. Amin. Nah, kata Allah setia pada janjinya di dalam ayat ini memiliki pengertian ini. Janji Tuhan adalah janji yang dapat dipercaya. Janji Tuhan adalah janji yang dapat diandalkan. Amin. Kita melihat bersama Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang luar biasa. Setia di dalam janjinya, dan janjinya adalah janji yang dapat dipercaya. Janjinya adalah janji yang dapat diandalkan. Kesetiaan Tuhan di sini kita melihat kembali dua hal. Kesetiaan Allah terbukti dengan apa? Limit waktu, artinya saat kita berada pada limit waktu, Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Amin. Tetapi kedua,